Nah, baik, pada pagi hari ini Ibu akan belajar tema 1, itu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu keberagaman? Ya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan di berbagai bidang. Nah, Ibu mau bertanya, di Indonesia itu ada berapa macam saja keberagaman? Ada yang tahu? Bisa kalian perhatikan di sini berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama dan kepercayaan. Nah, kita di Indonesia itu memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan. Ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bisa kalian perhatikan di sini adanya suku bangsa. Nah, keberagaman yang kedua adalah suku bangsa. Dan yang ketiga, di sini adanya bahasa. Nah, di kelas kalian pasti banyak mendengar teman kalian ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan bahasa Konghucu. Nah, yang keempat adalah adat istiadat. Nah, di sini ada istiadat, setiap daerah itu memiliki adat istiadatnya masing-masing. Ibu ambil satu contoh ya. Misalnya di daerah Jawa Barat, di situ ada namanya upacara adat Tingkeban, yang mana upacara adat itu diperuntukkan untuk seorang ibu yang sedang mengandung selama 7 bulan. Oke, yang kelima adalah di sini budaya. Nah, budaya ini dibagi ke dalam berbagai macam. Yang pertama adanya alat musik, terus ada istiadat, terus lagu daerah. Ya, nanti kita akan belajar sedikit tentang budaya dan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu ada gambar. Kalian lihat di sini ada gambar seorang anak menggunakan pakaian adatnya dan di belakangnya ada juga rumah adatnya. Kira-kira ada yang tahu ini dari daerah mana? Nah, seorang anak ini menggunakan atau dari daerah Bali. Nah, nama pakaian adat dari daerah Bali yaitu Bale Manten. Nah, selanjutnya ada lagu daerahnya. Di Bali juga ada lagu daerah, salah satunya adalah Dewa Ayu. Itu untuk gambar yang pertama dari Bali. Yang kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ini dari daerah Minangkabau. Pakaian yang digunakan adalah bundo kanduang, sedangkan di belakangnya juga ada rumah adatnya. Nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Dan ada lagu daerahnya juga. Salah satu lagu daerah yang ada di Minangkabau adalah Anak Daro. Nah, tadi seperti Ibu katakan, kita ada yang namanya budaya. Budaya itu bukan hanya lagu daerah, bukan hanya rumah adat, bukan hanya alat musik, ada yang namanya kesenian. Nah, di sini kalian perhatikan Ibu sudah ada teks tentang cerita pawai budaya. Di buku paket kalian juga ada di halaman 1 dan di halaman 2. Kalian perhatikan itu ada pawai budaya. Nah, di sini teks bacaannya. Di dalam sebuah teks bacaan ada yang namanya kalimat, ada yang namanya paragraf, dan di dalam paragraf itu ada yang namanya gagasan utama atau ide pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, Ibu mau tanya sama kalian dulu, kira-kira ada yang tahu tidak kalimat itu seperti apa? Nah, kalimat itu kalian bisa perhatikan dari awal kata di sini sampai ke titik itu namanya satu kalimat. Kalian cari di sebelahnya lagi, kira-kira di sini dari kalimat ini sampai ke titik ini berarti sudah 2 kalimat. Nah, sekarang aku mau tanya dulu sama kalian, kira-kira ada yang ingat tidak paragraf itu apa? Ada yang ingat paragraf itu apa? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berkaitan antar kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya yang menjorok atau masuk ke dalam. Nah, di sini tadi kita sudah melihat kalimat itu dalam sebuah paragraf itu terdapat beberapa kalimat dan di setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, seperti yang tadi Ibu contohkan, di awal kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, itu namanya kalimat. Sekarang kita lihat mana yang namanya
yang tahu gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu apa? Ada yang tahu? Ya, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Itu untuk gagasan pokok. Selanjutnya ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu informasi tambahan untuk melengkapi gagasan pokok. Nah, sekarang di sini tadi kita sudah membahas sedikit tentang pawai budaya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali teks tentang pawai budaya. Sekarang kita lihat dulu ada berapa paragraf yang ada di bacaan teks pawai budaya. Ya, ada 5 paragraf yang ada di teks bacaan pawai budaya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh dulu di paragraf yang pertama. Di paragraf pertama ini, tadi kan gagasan pokok itu pengertiannya adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa paragraf, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sekarang di gagasan pokok yang pertama, kalian lihat di sini sudah ada paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Bisa kalian lihat di bukunya yang ada bacaan pawai budaya sangat menarik, itulah gagasan pokoknya. Dan untuk selanjutnya adalah gagasan pendukung. Nah, di sini gagasan pendukungnya ada 5 yang bisa kalian lihat di sini, bisa juga lihat di buku kalian, dicari bacaannya. Yang pertama, pawai budaya menampilkan keragaman budaya Indonesia dan seterusnya sampai ke-5 itu gagasan pendukungnya, ya. Baik. Selanjutnya tadi sudah ada namanya budaya, yang pertama itu kesenian. Lalu kita masuk di sini, Ibu ada gambar. Nah, di sini ada gambar seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Kalian perhatikan kira-kira anak perempuan itu sedang memainkan alat musik apa ya namanya? Ya, anak perempuan di situ sedang memainkan alat musik yang namanya angklung. Nah, pertanyaan Ibu, kira-kira untuk menghasilkan bunyi dari alat musik angklung itu cara memainkannya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, cara memainkan alat musik angklung itu dengan cara digoyangkan. Ya, kalau kalian di rumah ada alat musik angklung, bisa dicoba cara memainkannya dengan cara digoyang. Oke, untuk gambar yang kedua adalah seorang anak laki-laki sedang memainkan alat musik tradisional. Kira-kira ada yang tahu ini alat musiknya apa? Ya, gendang. Nah, alat musik gendang ini cara menghasilkan bunyi seperti apa? Dengan cara dipukul. Nah, ini hanya beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Tadi Ibu sudah bertanya sama kamu nama alat musiknya, terus cara menghasilkan bunyinya. Nah, bunyi. Ibu ingin bertanya dari manakah asalnya bunyi? Kira-kira ada yang tahu dari mana asalnya bunyi? Sehingga bunyi itu bisa terdengar sampai ke telinga kita. Ya, bisa kalian perhatikan di sini. Segala macam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Ibu ambil contoh misalnya, Ibu ada sebuah spidol, dan Ibu akan pukulkan ke papan tulis. Apakah kalian bisa mendengar suaranya? Nah, itu salah satu contohnya. Jadi bunyi itu, segala macam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Seperti tadi Ibu contohnya mengambil spidol ini, Ibu pukulkan ke papan tulis. Nah, suara itu akan mengenai suatu benda dan mengakibatkan udara sekitarnya bergetar sehingga terjadilah bunyi. Nah, selain itu bunyi juga dapat merambat melalui tiga hal. Yang pertama itu adalah benda cair, dan yang kedua benda padat, yang ketiga benda gas atau udara. Nah, baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Akan kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ada 3 hal yang mau Ibu sampaikan sama kalian. Yang pertama adalah tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap makan makanan yang baik, menggunakan masker kalau kalian ingin keluar rumah. Dan yang kedua
suka belajar, tetap rajin belajar, bertanya sama orang tua kalau ada pelajaran yang kurang dimengerti. Dan yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Kalau ada pelajaran yang belum paham, silakan bertanya sama ibu.